Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa mawalah. Kembali sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja sahabat-sahabat semuanya berada, semoga senantiasa selalu dalam jalan rahmat, ridho, berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, panjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diberikan daripada suasana ketenangan, keharmonisan bersama keluarga, dan senantiasa apa yang menjadi doa dan hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Allah. Nah, sahabat-sahabat, berjumpa kembali dengan saya Kong Yani ya, di channel YouTube. Dan dalam kesempatan ini saya tarik untuk ya berbincang-bincang lah, sambil mengambil sesuatu yang bisa dijadikan hikmah atau ibroh, yang sebetulnya dari sesuatu yang saya tadinya juga nggak ngeh ya, juga terlalu nggak nyadarin ya, dari cucu saya gitu, yang memperlihatkan sebuah video ya, yang bergambarkan seorang yang berpakaian jubah sorban ya, yang nanya sama saya, apa yang ngasih tahu, sambil bertanya juga dia, sesosok ya, Kong nih Walid gitu. Ya saya pikir seorang dai ya, seorang dai atau seorang mubalik ya, yang memang kalau di Jakarta yang biasanya berpakaian seperti itu dari para guru-guru kita dari habaib ya, seperti itu. Dan dia sering mengungkapkan itu. Saya jadi kok saya nggak kenal gitu, maksudnya nggak harus sebagian yang populer ya kenal, tahu lah gitu. Saya penasaran, oh ternyata adalah bukan yang saya maksud atau yang saya perkirakan begitu ya sahabat-sahabat sekalian. Ternyata sosok seorang tokoh di dalam film drama Malaysia ya kalau nggak salah, sosok guru besar, pemimpin di dalam kalangan sebuah jamaah ya, yang bernamakan Walid ya gitu, di dalam sebuah film yang berjudul Bid'ah itu asal. Jadi saya tinggal informasi perkembangan di dunia hiburan ya, yang betul ini ada yang itu berisikan tentang kisah keagamaan wahai sahabat-sahabat sekalian. Jadi saya dapat pelajaran juga dari cucu, dan ini viral masalahnya, viral ya. Jadi viralnya itu sampai ke bukan hanya di kalangan orang-orang tua dewasa yang saat ini menggemari dunia film ya, bahkan sampai ke anak-anak ya. Cucu saya yang usianya baru 4 tahun lah kurang ya itu. Jadi saya tertegun juga gitu, ternyata film ini bisa bisa menarik perhatian besar ya kaum muslimin ya, khususnya ya, dan juga memang banyak timbul kontroversi juga dari film ini itu ya sahabat-sahabat. Jadi itu latar belakangnya. Jadi saya ikut nonton, saya kasih rupanya walaupun belum semuanya, baru setengahnya ya gitu. Jadi sosok sebuah film yang menceritakan sekelompok ya berjamaah lah kaum muslimin yang memiliki sebuah aliran tertentu ya, yang di dalamnya ada yang di dalamnya mengandung penyimpangan atau kesesatan lah gitu. Dan bahkan juga si tokoh Walid ini ya, guru besarnya ini nih, melakukan tindakan yang bejat atau asusila ya, yang sangat-sangat mencoreng nama baik jamaahnya atau Islam lah, sama-sama sekalian dalam film itu ya, seperti itu.
Akhirnya saya tertarik nih gitu. Ternyata saya kayaknya filmnya punya latar belakang kisah nyata gitu, dan ternyata bener lah. Setelah saya cari-cari informasi yang melalui kita melalui YouTube aja ya, melalui internet aja ya, Google ya kan, ternyata ini punya latar belakang memang gitu. Sang penulis skenario atau cerita ini kan ada penulisnya ya, ternyata ini punya latar belakang kisah nyata, wahai sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nih yang mau kita jadikan sebagai ya perbincangan ringan yang action ya, selingan dari kajian khusus kita ya, untuk sebagai ibroh atau mengambil pelajaran, karena ini bukan sekedar hanya film hiburan, tapi juga film yang dilatar belakangi oleh kisah nyata, wahai sahabat sekalian. Ini nanti kita sedikit kita ambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian ya, penulis atau kisah atau film tersebut ya, itu seorang sutradara, seorang pemain juga, seorang ya yang kawakan lah ya, yang senior di Malaysia ya, yang namanya Erma Fatima ya. Jadi dia menulis berdasarkan kisah nyata yang ada di sana, sahabat-sahabat sekalian. Ya sebenarnya kisah seperti ini juga ada di Indonesia ya, yang mungkin di Baraminto atau belum, atau mungkin nggak viral atau bagaimana ya, ya serupa lah. Jadi ada, sahabat-sahabat sekalian. Nah ini yang menarik, karena ini adalah merupakan persoalan yang ada di dalam ranah agama ya kan, ya tentu buat saya menjadi sebuah nasihat ya, menjadi teguran, nasihat, pelajaran ya, seperti itu. Kenapa ini viral ya? Nggak hanya di Malaysia, bahkan di Indonesia. Jadi sosok yang namanya Walid ini nih, guru besarnya atau pemimpinnya ya, ini begitu sangat jadi bahan ya perbincangan atau bahan ide orang bikin film TikTok ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi film yang berjudul Bid'ah ya, ini sangat-sangat lagi sedang ngetren lah saat ini. Jadi karena ini menyangkut keagamaan ya, perlulah ya. Jadi di kisah film tersebut menggambarkan seorang tokoh agama lah ya, tokoh agama yang memiliki jamaah ya, situ sebutnya jamaah jihad ya kalau di filmnya ya. Yang sangat karismatik itu karismatik lah, yang ya jamaahnya sudah banyak, sarana juga sudah besar lah ya. Itu sahabat sekalian. Jadi yang pertama digambarkan di situ ada bentuk alirannya, karena di dalam Islam ini kan banyak jenis atau alirannya ya. Situ alirannya aliran zikir ya. Itu kalau nggak aliran hikmat, kalau nggak tarekat ya kan gitu. Nah ini digambarkan, karena juga berpakaiannya pun berpakaian jubah ya dengan sorban ya, karena itu biasanya juga ya aliran tarekat kan berpakaiannya seperti itu biasanya. Ya jadi ada juga ya yang lain juga ada, tapi biasanya seperti itu. Kalau udah pakaiannya jubah, sorban, itu biasanya tentunya aliran tarekat seperti itu. Atau juga ada tarekat yang biasa aja ya kan gitu, sahabat-sahabat sekalian. Niat dari zikirnya juga sama ya kan, bayangkan wajah Walid ya kan, zikir jangan balahnya ada itu tertentu lah ya kan, sebagaimana di tarekat atau ya. Kalau soal zikirnya sih kita nggak bisa walaupun film itu menggambarkan sosok yang buruk ya, oknum di dalam agama kan nggak semuanya salah gitu, karena memang polemiknya juga dalam kisah itu orang yang ingin meluruskan ya, seorang wanita ingin meluruskan ya, nanti film nonton juga yang belum nonton, kalau yang nonton kan udah tahu pasti. Jadi yang ingin meluruskan juga bingung, karena apa? Karena dia memang juga orang senang berzikir ya, dan secara lahiriah terlihat akhlaknya, budi pekertinya, bahasanya baik, apalagi juga sosok yang ditampilkan syariatnya juga sangat kuat ya, sangat kuat juga. Di satu sisi menggambarkan pengamalan syariatnya kuat, seperti umpamanya kaum wanitanya ya, mereka bercadar ya kan. Nah, ini
Yang bercadar itu ya biasanya kan umumnya kalau di Indonesia alirannya seperti kayak ya yang berbau istilah sekarang Wahabi atau Salafi lah ya. Jadi antara tarekat ini apa ya, dia tarekatnya cukup sangat ketat syariatnya. Biasanya kalau tarekat kan syariatnya nggak terlalu ketat banget, tekun tapi nggak terlalu ketat ya. Nah, ini juga perlu untuk saya sedikit menginikan, artinya mencoba menilai lah ya, dengan adanya film itu, dengan bentuk tampilannya seperti itu, dia memberikan sebuah gambaran yang nanti memberikan sebuah asumsi ya tentunya, ya kan gitu. Nah, ini secara sebagian besar ya berdasarkan apa yang ditentukan oleh, tapi di dalamnya tetap ada juga yang tidak berdasarkan ketentuan Allah, sesat lah, bid'ah lah, seperti di situ mengkultuskan ya pemimpin. Jadi pemimpin itu sama seperti kayak Rasul ya kan, bahkan menginginkannya disebutkan kepada Imam Mahdi. Jadi pemimpin yang ya nggak ada salahnya ya, beda sama Rasulullah. Rasul memang sudah jelas ya kan porsinya seperti itu, jadi pengkultusan ya, sehingga akhirnya dari pengkultusan tersebut ada perintah-perintah yang sudah menyimpang, seperti mencium kaki, minum air dan kakinya, dan sampailah terjadi pelecehan seksual kepada murid atau kepada jamaahnya dengan dalil, tentu semuanya dengan dalil ya, dalil yang tidak benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tapi karena sudah diputuskan ya mereka menganggapnya itu yang benar, anggapnya masih benar, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini saya mengomentari atau memberikan sebuah gambaran dalam film tersebut ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi yang pertama menggambarkan seorang ahli agama yang memiliki aliran yang tekun dalam berzikir ya, seolah bernuansa tarekat ya gitu, dan bahkan memang dijadikan seperti seorang memang bernuansa tarekat, kan disebutnya mursyid ya, berarti tarekat gitu. Ya tentunya ini kan juga menjadi sebuah menimbulkan dampak asumsi yang gak bagus juga madunya tarekat gitu. Padahal tarekat yang namanya penyimpangan ya nggak di mana-mana ya, mau di tarekat kayak di syariat kayak di yang biasa kayak yang begitu aja ada, ini yang pergerakan ya ada semuanya, karena memang iblis setan itu akan masuk ke semua sisi. Tapi yang jelas dengan adanya film ini memberikan sebuah asumsi atau image ya. Tapi ya ini sebuah mungkin fakta memang seperti itu ya, artinya faktanya penyalahgunaan ya kelompok-kelompok yang punya maksud tertentu ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jadi ini memang sebuah film yang sangat-sangat cukup bagus kemasannya ya, sahabat-sahabat sekalian. Tapi ya yang paling penting saya nggak mau terlalu mengomentari tentang bagaimana ya, karena memang menimbulkan reaksi juga ya, karena ada sebagian kaum muslimin ya yang di Aceh itu malah mengkritik, menolak lah film ini untuk ditayangkan gitu. Karena menimbulkan kesan nantinya merendahkan tokoh agama, aliran tertentu atau paham tertentu seperti itu. Tapi ya memang kita sekarang ini memang harus lebih punya berjiwa demokratis ya, karena masalahnya kalau sesuatu yang buruk itu tidak terlalu banyak disimpan nanti ya akhirnya umat nggak akan tambah berkualitas gitu ya. Keburukan juga semakin tidak mudah dicegah, karena itu bagian daripada nahi munkar ya, mencegah kemungkaran juga. Jadi film ini ada dampak baiknya, ada juga dampak yang tidak baiknya, sahabat-sahabat sekalian. Yang penting bukan itu yang ingin saya inikan gitu. Yang paling terpenting adalah dalam kisah ini adalah terbelakang nih, kisah nyata ini yang menarik nih gitu ya sahabat-sahabat. Karena menurut analisa atau bahkan cerita dari si penulis juga, ini berdasarkan pengalaman dari kisah nyata ya sahabat-sahabat. Artinya memang fakta yang ada, apa yang digambarkan di film itu memang fakta yang tidak hanya di Malaysia, bahkan di Indonesia juga ada seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Ini yang menjadi menarik perhatiannya, harus kita lebih lebih jeli dan teliti, karena kalau kita
perhatikan latar belakangnya. Jadi film ini kan dibuat tahun sekarang nih ya, 2025 gitu. Nah ternyata di Malaysia sendiri sahabat-sahabat sekalian, kalau dihubungkan dengan kisah nyatanya di Malaysia ada ya. Nah di tahun 2024 sekelompok ya atau jamaah ya mengatasnamakan Islam yang ternyata melanggar ya, atau seperti yang digambarkan dalam film tersebut. Tepatnya tanggal 11 September 2024 terjadi itu penggerebekan atas sekelompok jamaah ya, yang mengatasnamakan Islam yang di bawah yang bernamakan dengan Global Ikhwan Service and Business, atau disingkat dengan GISB. Sahabat-sahabat masih ada tuh di Malaysia, dan bahkan menurut kabarnya cabangnya sampai ke 20 negara. Bayangkan 20 negara, bahkan dia punya aset sampai 1,2 triliun. Dan dia membentuk pola jamaahnya dengan sistem bisnis. Jadi kayak sistem bisnis, jadi bukan kayak sistem yayasan, bukan sistem bisnis, bukan kayak seperti yang digambarkan dalam film tersebut dalam bentuk majelis ya, atau pengajian atau jamaah. Nah, tapi dalam bentuk bisnis. Nah, ini sahabat-sahabat yang diberi nama tadi Global Ikhwan Service and Business, sahabat-sahabat, yang anggotanya itu udah ribuan anggota. Nah, pada tanggal 11 September itu terjadi penggerebekan atau polisi memeriksa, dan terbukti di sana ada kejahatan yang seperti digambarkan dalam film tersebut. Nah itu sahabat-sahabat sekalian, ini yang menarik. Nah nanti bisa lagi lebih jelas, sahabat bisa lengkapi lah lebih luas lagi data ini. Saya hanya sekilas, hanya untuk memberikan sebuah gugahan agar kita itu, ini persoalan ini kenapa viral? Rupanya memang persoalan ini secara tidak langsung Allah mengingatkan kita, gitu aja. Mengingatkan kita ya, banyak kita diingetin tentang soal pemahaman agama kita, praktek keagamaan kita, kemudian tentang adanya jaringan sekelompok mengatasnamakan Islam yang mereka punya tujuannya adalah untuk menghancurkan umat Islam, merusak umat Islam. Karena kalau yang sudah seperti itu terencana, menurut saya bukan lagi sesuatu unsur yang kelalaian, bukan. Itu sudah ada sebuah jaringan perencanaan untuk merusak umat Islam dan citra Islam, dan dengan tokoh-tokoh sebagainya, kayak sahabat-sahabat sekalian. Ya, walaupun dia seorang yang ahli agama sekalipun ya, karena kalau kita baca sejarah ya, orang Yahudi itu ya belajar agama dulu sama Rasulullah. Bahkan Musailamah Al-Kadzdzab pun belajar dulu sama Nabi. Itu walaupun dia tidak ketemu langsung, dia ikut rombongan, di situ dapat informasi baru dia ngaku. Jadi ada proses kesengajaan menurut saya, dan itu sudah bukan hal yang baru, dan sudah zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ya pasti itu akan yang aneh. Jadi tahun 11 September yang menurut informasi sebagian saya baca 2024 dibubarkanlah, atau ditangkap, dan 2024 itu dibubarkan atau dilarang daripada kelompok atau gerakan yang berbentuk badan bisnis ya, bukan badan bisnis yang dikenal dengan GISB. Nah, silakan nanti sahabat bisa lebih bisa cari informasi lebih luas lagi. Nah, itu, dan ternyata ya dia itu sampai di situ diceritakan. Nah itu yang dimana korbannya ratusan orang nih, yang baik itu korban pelecehan dan sebagainya ya, banyak ini ya, yang saya sempat catat itu ya. Jadi ada 500 ya karyawan, 5.000 karyawan ya kan, 5.000 karyawan banyak. Jadi 625 yang mengalami pelecehan tuh 300 lebih, 384 atau berapa gitu ya, sahabat sekalian. Nah ini itu sih silakan tidak dilacak. Ini sudah ratusan orang ya, dan karyawannya 5.000-an orang ada gitu. Nah jadi sahabat-sahabat ini ya, tersebar di 20 negara.
Ya kalau baru negara, ya negara yang paling dekat ya. Kalau Malaysia kan Indonesia, dan Indonesia bangsanya paling besar bicara kalau yang di situ berbasiskan Islam yang sama-sama. Artinya, nah ini tanda tanya di Indonesia ini. Ini yang penting yang ingin saya garis bawahi. Jadi GISP menyebar ke 20 negara, bayangkan coba. Dan negara yang paling empuk mana kalau bicara untuk bicara Islam ya? Apalagi kalau pada Indonesia paling banyak penduduknya Islamnya ya kan. Nah itu yang paling Brunei nggak terlalu banyak, dan secara kondisi orang Brunei lebih apa ya lebih beda lah, lebih terkontrol ya. Misalkan pulau banyak nah ini sama-sama sekalian. Ini yang paling menarik yang ingin saya garis bawahi, karena dia sudah menyebar ke 20 negara ya. Kalau negara lain oke lah, kalau 20 negara paling dekat ya negara yang pertama Indonesia lah. Ini yang saya garis bawahi dulu. Gitu. Nah, GISP ini ternyata memiliki hubungan dengan keterkaitan dengan jamaah atau kelompok ya yang dikenal dulu waktu saya masih muda ya, cukup populer itu, namanya ARKOM. Sama-sama sekalian saya sempat pengen ikut gabung, karena masih muda kan saya senang banyak gabung ke berbagai kelompok-kelompok Islam ya yang memiliki sebuah progres lah ya, yang punya dinamis, berkembang lah gitu, kan statis masih muda ya kan. Saya nggak sempet sih, cuma udah ada komunikasi ARKOM. Kenapa? Karena dia dari sisi ekonomi ditampilin bagus, manajemen ekonominya, terus pengamalan syariatnya ya, mereka juga terlihat ketat ya. Dari tanda cirinya mereka pakai jubah, pakai sorban, wanitanya bercadar, aurat bercadar lah. Zaman dulu paling sangat, dulu masih sangat aneh riskan, tapi buat saya karena itu memang ya kita belajar agama ya, kita semua aku bahwa itu benar. Intinya benar ya. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi ARKOM ini pemimpinnya, pendirinya namanya adalah Asyari Muhammad. Nah ini seperti itu. Nah ternyata di situ juga banyak terjadi kesalahan lah, atau pelanggaran ya, yang akhirnya dibubarkan ya sama pemerintah Malaysia ya. Itu di tahun 1994 ya. Makanya pas kemarin memang udah hilang tuh. Dulu mau tahun 90-an tuh saya banyak tuh di mall ya, suka ada outletnya, dia bikin outlet ya. Nah itu yang ya di situ menjual produk-produk agama sambil buku-buku tentang apa sih ininya, misinya ya. Nah daripada itu guru besarnya gitu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah jadi 94 bahkan guru besarnya ditahan ya, sampailah dia keluar lagi tahun 2004 ya. Nah 2004 dia bikin lagi tuh namanya Fako. Nah itu tahun 2010 wafat. Nah diteruskanlah oleh murid-murid yang lain, diganti lagi namanya jadi gitu GISB itu sahabat-sahabat sekalian. Itu yang pada tahun 2000, tahun yang lalu 2024 ya kan, di bulan September tanggal 11 itu polisi di Raja Malaysia yang menerima laporan dari masyarakat adanya penyimpangan dan pelanggaran secara hukum. Nah, bahkan laporannya dari 2011 katanya, tapi lamban penanganannya baru 2024 terjadilah pemeriksaan ya. Nah, itu dan terbukti ada pelanggaran, akan dibubarkan. Nah, film dibikin 2025 sekarang ini sama-sama sekalian. Nah ini sahabat, kisah nyata di balik film yang sedang viralnya bid'ahnya, yang sosok Khalid ini menjadi sebuah drama ya, jadikan sebagai ide membuat film-film pendek ya. Apalagi mungkin gaya-gaya bahasa Malaysia itu kan gaya-gaya yang berirama ya, itu jadi enak lah kalau untuk ditiru, itu enak kayak bahasa Malaysia itu gitu. Nah, sosok Khalid ini menjadi sosok yang sering dijadikan bahan lelucon ya, bahan apa. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya silakan nonton aja nanti filmnya. Tapi yang jelas yang ingin saya garis bawahi adalah
Ini gerakan nggak main-main sebenarnya, karena sudah bergerak dari 90-an ya, kan sebelumnya, bayangkan semua, sampai sekarang sahabat-sahabat, dan bahkan menyebar ke 20 negara. Dan dia tampilkan gaya bahasa agama yang seolah secara lahiriah kita kadang-kadang sungkan gitu. Dari sisi dalilnya memang menguasai, dari sisi pengamalan tekun, zikirnya, ya kan, itu baca Quran sebagainya. Nah itu dari sisi akhlak adabnya sangat ya religius ya, sangat syariah ya, kan bercadar, nggak ada sisi-sisi yang ya, kita itu nggak yakin dan nggak percaya. Tapi ternyata di balik itu semuanya ada penyimpangan yang memang hanya diketahui oleh jamaah yang ada di dalam aja. Ini juga penyimpangannya nggak dipublikasikan seperti minum cium kakinya, minum air cucian kakinya, itu kan nggak dia dipublikasikan di umum, dia hanya di kalangan dia sendiri. Itu sampailah terjadi tadi pelecehan seksual ya. Nah, tapi karena ada yang berani membongkar, karena dampak walaupun berdasarkan syariat tapi menimbulkan dampak keresahan ya. Jadi di dalamnya itu menimbulkan doktrinisasi, cara penyampainya doktrinasi yang hanya menimbulkan ketegangan buat orang yang berbeda paham. Baik sahabat-sahabat ya. Ini masalahnya di sini. Jadi sama-sama menyampaikan Al-Quran, sama-sama menyampaikan hadis, tapi di situ ada doktrin. Artinya doktrin itu sesuatu yang kalau nggak pahamnya dia, yang lain itu dianggapnya udah mutlak salah atau sesat. Ini doktrin ini yang bahaya doktrin. Jadi ketika pemahaman agama itu disampaikan secara doktrin, itu pasti ada kesenjangan, bahkan bisa jadi konflik, polemik. Baik sahabat-sahabat sekalian, ini juga harus diperhatikan gitu. Memang tujuannya ingin meluruskan, tapi bahasanya harus bil hikmah wal mau'izah hasanah. Bahkan terjadi pembedaan paham yang sangat kontras sekalipun harus jadilhum billati ahsan, harus dengan cara yang sangat-sangat ihsan, sangat santun. Sahabat-sahabat sekalian, jangan secepat memvonis dengan vonis yang membuat orang tersinggung atau orang direndahkan atau orang ini. Nah kalau paham doktrin otomatis menimbulkan dampak si jamaahnya nanti akan memandang orang lain itu dengan pandangan yang nggak harmoni. Nah ini sehingga timbullah keretakan ya antara suami dan istri. Kan dikisahkan kok ibunya ngaji ini jamaah tersebut, tapi kok dengan suami dia nggak santun gitu. Kenapa? Karena si ibu ini di dalam jamaah itu dikasihnya doktrin gitu. Jadi akhirnya timbullah pemahamannya kelewat kaku gitu. Nah, doktrin itu menimbulkan kekakuan dalam efek kepada pembawaan diri kita. Nah, itu sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah SWT kalau melihat dari film tersebut, dan memang itu realita gitu. Jadi kalau sebuah pengajian itu sudah mengandung sebuah penyampaian kebenaran dengan pola doktrin, ini perlu garis bawahi ya, karena saya lama di dunia harokah, dan dunia harokah banyak menggunakan pola-pola doktrin. Kenapa? Karena ingin memperkuat organisasinya, kelompoknya, sahabat-sahabat sekalian. Hingga akhirnya orang yang berada di dalam pengajaran, ya, pembinaan, penyampaian yang berbentuk doktrin, cenderung mereka akan kaku di dalam menerapkan keyakinan, pengetahuan yang dia terima, sahabat-sahabat sekalian. Jadi pola penyampaian itu memang sangat mempengaruhi hasil dampaknya. Jadi ada yang penyampaian itu dalam bentuk paparan, ya, kalau kita kaji secara bahasa dakwah ya, bahasa penyampaian itu ada yang berbentuk paparan. Kalau paparan ini netral, jadi dia datar. Jadi dia menyampaikan kebenaran tanpa membuat perbandingan atau membuat kesan yang menimbulkan image, asumsi yang lain itu rendah atau salah. Itu paparan, bahasa paparan. Tapi kalau bahasa argumentasi itu udah ada perbandingan. Nah, jadi setelah yang kedua bahasa argumentasi, kita menyampaikan menggunakan bahasa argumentasi itu udah mulai agak keras, udah agak mulai agak kaku, tetapi tidak terlalu menimbulkan menjatuhkan yang berlain, yang berbeda. Itu bahasa argumentasi. Nah, dia hanya menyampaikan kebenaran berdasarkan data-data yang kuat dari dalil yang bagus, yang sahih, tapi tidak mengandung bahasa yang menjatuhkan. Itu kalau argumentasi. Itu.
Nah, tapi kalau bahasa yang ketiga itu bahasa doktrin. Nah, ini udah dia aja yang benar, yang lainnya udah itu akan ada bahasa-bahasa yang sifatnya menyalahkan, menyesatkan, menjatuhkan, merendahkan. Ini bahasa doktrin. Nah, dalam sebuah organisasi yang kuat, organisasi yang ketat, itu pasti menggunakan doktrin. Karena kalau tidak dengan doktrin, organisasinya nggak akan utuh, nggak akan berkembang, nggak akan aman. Ini nah, termasuk membangun dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara harus ada doktrin. Kalau tidak, negara nggak akan terbentuk, nggak akan kuat. Itu nah, kayak di lembaga-lembaga yang kuat, ya, tanggung jawabnya, fungsinya, maka dia harus menggunakan doktrin. Seperti di lembaga angkatan senjata militer, doktrin. Nah, di negara sudah doktrin, ya kan, di organisasi yang di situ memang membutuhkan peran yang besar atau yang kuat, ya pasti pakai doktrin. Kalau nggak jalan, membias jamaahnya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini sedikit juga tentang wacana ya dalam bahasa dakwah atau penyampaian gitu. Nah, jadi dan kadang-kadang ketiga itu perlu dipakai porsinya ya. Jangan terlalu banyak di doktrin dan jangan terlalu banyak di argumentasi gitu. Jadi harus lebih banyak di paparan gitu. Nah, yang terakhir baru dogma. Nah, bahasa dogma inilah yang paling tinggi nih, dogma. Kultus ya, atau dogma ya. Nah, ini yang menyebabkan seseorang itu bisa syirik ya, atau mentaati dengan cara membabi buta, taklid ya, benar itu karena di situ diterapkan pola penyampaian secara dogma. Wah, sahabat-sahabat sekalian, dogma yang disampaikan, gaya penyampaiannya, maka akan timbul tadi pengkultusan, penyembahan kepada si guru tersebut atau si objek tersebut, sahabat-sahabat. Jadi dalam dunia penyampaian, dunia dakwah itu yang biasa Nabi gunakan adalah dengan menggunakan bahasa paparan dan bahasa argumentasi gitu. Adapun bahasa doktrin sangat sedikit digunakan, apalagi dogma tidak ada, karena yang ada hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala objeknya. Jadi Nabi sendiri pun menegaskan dia hanya ana basarum, saya manusia, kami sehukum sama seperti kamu. Ana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu menghubungkan dirinya sebagai manusia yang biasa. Jadi tidak mendogma dirinya sebagai seorang yang malaikat, apalagi sampai kepada Tuhan. Yang itu sahabat-sahabat sekalian. Obrolan ringan aja ya pada subuh ya, saya sedikit ngobrol tentang film yang lagi viral nih, bid'ah yang dari Malaysia, karena di situ menyangkut cerita kisah agama yang di dalamnya juga ada sebuah sesuatu yang harus kita netralisir, jangan nanti salah paham ya kan. Melihat orang pakai jubah, pakai cadar, nanti asumsinya ke situ lagi, ke film itu, jangan, atau orang jikir-jikir terus jangan, karena itu nggak salah ya kan. Yang salah itu ya tadi suruh nyium kaki lah, airnya sering diminum lah, penghalalan cara menikahkan, kemudian penghalalan berhubungan ya, seksual, itu yang dalam penyimpangan kesesatan yang dilakukan ya, ketaatan yang tanpa berdasarkan Quran dan Sunnah ya. Nah, itu. Jadi harus bisa nih menyaring, nggak semuanya yang ditampilkan itu salah, ntar orang pakai cadar salah lagi gara-gara itu film itu, orang itu nggak masalah, enggak. Jadi harus jernih nih menyaring ya sahabat. Makanya saya beri reaksi ya untuk ya sahabat-sahabat yang nonton itu, mungkin dengan menonton ini bisa ada ternetralisir ya, jadi terpilah dengan baik. Yang benar tetap yang benernya tetap benar, jangan disalahin, yang salah. Jadi jangan sampai nanti dipukul rata salah lagi gitu. Nama wali juga nggak salah, jangan salah sahabat ya. Tentang susah pakai nama wali, orang jadi nggak suka pakai nama wali, jangan. Wali itu artinya bapak ya, bahasa Arab wali itu bapak. Kalau walad anak gitu. Seperti itu. Jadi jangan nanti orang. Nah itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi harus bisa nih menyaring. Maka ini perlu saya kenapa tertarik, karena ini filmnya sampai ke anak-anak sih. Jadi perlu juga nih saya ya merespon ya tentang hal ini gitu. Mana ada manfaatnya sahabat-sahabat sekalian. Nah, demikian aja dari saya dulu.
Nah, sedikit ya, sebuah reaksi pas pada subuh ini ya, sholat subuh ya sedikit. Karena dakwah itu kan memang zaman sekarang, dakwah itu kan harus progres ya, dinamis. Nah, dakwah itu sekarang malah lebih banyak melalui media sosial ya kan, YouTube, TikTok, ya kan, Facebook, Instagram, banyak lah situ. Media elektronik ya sahabat-sahabat sekalian, dan memang saya juga masih lebih tertarik menyampaikan kebenaran atau dakwah di media seperti ini. Itu karena sini menguji ketulusan kita ya kan, kalau tampil kan ketahuan ujian hati kita bisa nggak tulus gara-gara amplop lah ya kan. Ada juga ya kalau memang yang nontonnya nyampe kan, ini aja saya udah berapa tahun ya nggak juga, tapi nggak masalah. Tapi yang jelas ini udah ada manfaatnya bisa berbagi ilmu, meningkatkan lagi kesadaran kita ya kan, yang silaturahmi ya kan. Itu kalau Allah izinkan ada rezeki ya alhamdulillah, kalau tidak ya alhamdulillah juga, karena masih ada manfaat yang lainnya kita syukuri oleh sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi, berbagi pengetahuan, saling mengingatkan ya oleh sahabat-sahabat sekalian. Yang pasti Allah punya nilai, apapun yang kita lakukan kebaikan pasti dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, itu aja dulu ya, kurangnya mau dimaafkan ya keterbatasan narasumbernya ini ya, karena sedikit aja mereaksi ya. Mudah-mudahan kita jadi walid yang benar gitu, walid yang benar ya, bukan walid yang seperti di film tersebut ya. Walid bagus ya, karena artinya orang tua, bapak ya itu. Baiklah, sekali lagi wa'afan minkum wa bisawab ya. Barakallahu li wa lakum ya liqa. Wassalamu. Rabbana atina fid dunya hasanah ya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.